Bertemu lagi kita di channel saya, Bob Rompuhan Video. Oke, selama PKP saya tidak upload video. Kali ini sebenarnya pekerjaan ini saya buat sudah lama, cuma tidak tergerak hati untuk membuat video sebab baru amatur. So sekarang ini kira oke lah, bukan amatur. So saya macam ada sedikit confident untuk membuat video. Oke, kali ini saya punya video berkenaan dengan macam mana cara kita untuk mau ambil kelulut. So sekarang saya berada di kebun saya, dan di kebun saya ada pokok akasia. Pokok akasia itu memang kesukaan ataupun selalu warga-warga kelulut akan membuat sarang di sana. Bagi pokok-pokok hidup yang ada lubang, orang akan buat sarang di sana. So saya akan masuk di kebun dan mencari sarang kelulut. Kita akan tebang dia menggunakan senso. Kalau ada jumpa, saya ada sensor dengan minyak saya sekali sana. Saya ada kawan juga sedang menunggu. Saya akan tunggu orang sedang menunggu di sini. Kita akan tebang menggunakan sensor dan kita akan ambil tulog. So saya akan bagi tips-tips macam mana cara mau ambil itu log kelulut. Bukan sembarang potong, dan kita kena tahu berapa peringkat kelulut punya maksudnya kelulut punya rumah. Dia ada 3 peringkat. So peringkat mana yang kita harus potong, kita agak-agak berapa inci, berapa kaki, kita akan agak di sana dan kita akan potong sesuai dengan log yang kita ambil. Sebab kalau terlalu panjang, bila kita ampai topeng tuh kelulut itu kan tidak akan naik. Dia tidak akan naik cepat di topeng untuk membuat telur dan madu. So kali ini saya akan berkongsi beberapa tips lah, berkongsi beberapa info-info tentang kelulut. So masuk hari ini sudah sekitar dekat-dekat hampir 4 minggu lah, 1 bulan saya masuk hutan keluar hutan untuk mencari kelulut. So hari ini saya masuk di kebun saya di pokok akasia, dan mungkin kami akan terjumpa atau tidak itu bergantung dengan nasib kami. Apapun kita akan teruskan saja berusaha untuk mencari sehingga dapat. So jenis-jenis kelulut yang ada di kawasan kita lah, Simpang Mangayau, khususnya di pergunungan, bukan di sekitar laut. Setakat ini kami jumpa Terminata ataupun Lepidotrigona yang corong dia kuning macam dalam gambar tuh, dan dia punya koloni pun kuning. Dan selepas itu kami punya tim juga jumpa Leviscape. Dia sejenis dia macam itama, tapi dia ada sedikit kecil dan rajin, sangat rajin. Perbezaan di antara Leviscape dengan itama adalah size bentuk koloni ataupun dia punya tentra, dan kedua cara dia bertelur. Cara bertelur itama dia berperingkat-peringkat seperti macam Terminata, dan manakala dengan Leviscape tuh dia akan bertelur secara rawak, dihambur seperti telur balangkas. So begitu. Dia punya begitu dia punya perbezaan. So sekarang masuk jam 8. Kawan saya belum datang lagi. So kami akan masuk di hutan sana, dan kawasan yang tidak besar sebab semua pun sudah ditanam kelapa sawit dan getah. So ada sedikit kawasan sana di tepi-tepi sempadan. So kami akan masuk. Inilah yang saya sedang buat sementara PKP, kawalan PKP ini kan berkuat kuasa. Saya kerja dan masuk hutan. Dan untuk pengetahuan, setakat ini log kelulut saya sudah mencapai 32 log setakat ini, sebab baru hampir 1 bulan. So hari ini saya dengan tim saya akan mencari, dan kami berharap akan dapat 2 ataupun 3 log. Dan kami fokuskan Terminata lah, Terminata. Jika ada Leviscape, ambil saja seperti kawan saya. Dia punya channel, jangan lupa support. Dia selalu buat channel untuk kelulut. Ya, dia punya channel di sini. Kamu support dia punya channel. Kamu belajar macam mana cara-cara mau pelihara kelulut. Dan untuk pengetahuan, madu kelulut berpotensi jauh untuk kita punya pasaran lah. Permintaan yang sangat banyak sehingga tidak mencukupi. So kita punya kerajaan memerlukan peternak-peternak kelulut yang berpotensi konsisten. Ya, itulah konsisten. So terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa saksikan kami punya video
seterusnya untuk masuk di hutan, macam mana aksi-aksi kami, cara penebangan, cara pemotongan, dan apakah hasil, sehinggalah kami membawa keluar log maksudnya yang pokok tuh yang kita sudah tebang tuh kan, sehinggalah kami bawa keluar sampai di kereta balik. Oke, sampai di sini saja kita punya introduction. So apapun, saya harap kamu menonton sampai habis. Kita akan isap kirai untuk masuk di hutan. Bye. Kita angkat senso sambil naik bukit. Saya punya geng ada di sana. Sekarang kami ada 2 orang, seorang nanti akan menyusul. Kalau jumpa kami akan telepon untuk angkat log. So, dalam pencarian yang belum pasti ada atau tidak, kita terus bawa senso. 1 kali kerja, 1 kali penat. Saya ada memang sudah training sedia nih orang nih, hebat. Nama dia Muhammad Syafi. Dan teruskan menonton video ini sampai kita berjaya mencari kelulut, sarang kelulut, apapun jenis kelulut. Oke. Ini kita punya log ya. So bila sudah kita potong kasih kecil, kita akan ampai balik di pokok dia supaya ada kelulut-kelulut yang tidak akan awal balik. So dorang akan nanti datang dan masuklah. So maksudnya koloni kita yang kita dapat bila kita bawa balik itu log, kita akan dapat banyak. Dan proses keaktifan itu kelulut, dia bekerja memang pantaslah seperamai dia punya koloni. So kita akan cari yang kedua. So ini yang pertama dan yang kedua. Let's go. Halo guys, kamu nampak tuh sedang meragam. Ya ini adalah kelulut terminata, yang mana kelulut ini dia ada 2 kemungkinan. Sama ada pertama ada koloni baru yang mau join. Yang kedua, dorang kepanasan sebab mungkin terlalu nipis sudah kayu nih, lubang nih. Dan yang ketiga, kemungkinan besar dia ada gangguan pemangsa-pemangsa di dalam sebab itu dorang terlalu agresif. So apapun kita akan tumbang. Ini adalah pokok yang kedua dan pokok yang ketiga ada di sana. Yang besar tuh kita akan tumbang pokok yang ketiga. So kita akan tengok secara detail. Kamu boleh tengok secara detail macam mana lubang dia dan kamu agak berapa lama sudah dia menetap di sini. Sebab corong dia terlalu besar sudah. So kamu saksikan nih dia punya video. Ya itu corong dia dari atas sudah panjang. Dan yang tinggal ini adalah kelulut terminata warna kuning ya. Ya corong dia warna kuning dan koloni dia juga warna kuning. So kita akan tumbang. Dan untuk pengetahuan juga, kemungkinan log ini boleh dapat 1 atau 2 log. Kita akan tengok macam mana kedudukan dia apabila kita sudah tumbang lah. Dan di sini adalah kawasan kebun kami yang tumbuh secara liar akasia di sini. So this is kelulut for number 2. Oke, penggalan yang pertama nih, ini daripada lubang dia di sini kita ambil 12 inci lah daripada lubang di bawah. 12 inci penggalan yang pertama untuk log yang pertama. So harap
12 inci itu paras telur lah. So untuk log yang kedua kita potong nih. Kalau ada telur di sini, berarti kita boleh ambil untuk log kedua. Dan seterusnya itu adalah madu. So dalam sukatan peringkat-peringkat kelulut, yang pertama adalah telur, yang kedua peringkat yang pertama telur, peringkat kedua itu adalah bipolen ataupun makanan dorang dalam rungus tadi, dan yang ketiga itu madu. So kalau kita buat log, kita jangan ambil madu kita makan. Mantap. Oke. Sudah siap. Dan di atas pokok ini sebenarnya kita ada satu lagi ya, di sana itu. Ini dia sebenarnya bukan Triminata. Di atas dia tuh dia punya dahan, ada satu Levis cap yang buat sarang. So kami sampai di sana sebab dia punya lubang di sana. Oke, setakat ini kita ada 4 log dan ada lagi sini satu Levis cap. So kita akan tutup nanti. Sekarang masa rehat. Dan ketiga, kita jumpa yang ketiga. Saksikan kelulut yang ketiga. Oke, ini adalah log yang ketiga. Kita akan maksudnya corong yang ketiga lah. So macam agak aktif. Di lubang pun terlalu ramai berebut sudah masuk. So harap-harap ini pokok ini menjadilah.